Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu mendapat rahmat dari Allah, keberkahan, serta diberikan banyak rezeki serta kesehatan jasmani rohani. Amin amin ya robbal alamin. Kita semua adalah makhluk sosial. Tentu kita semua ini butuh pertolongan orang lain, karena kita tidak akan bisa hidup dengan sendiri. Ibaratnya kita ini menjauhi semua orang, kita hidup sendiri, kita ini tidak akan bisa hidup. Nanti kalau kita mati, siapa yang ngubur, siapa yang memandikan, siapa yang mengafani? Inilah bukti bahwa kita ini makhluk sosial yang butuh pertolongan orang lain. Yang jelas namanya makhluk sosial itu akan membutuhkan kasih sayang. Maka dari itu dalam kitab Taisir Kholaq ada suatu bab yang menjelaskan tentang ulfah atau kasih sayang. Semua orang pasti memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, apalagi anak-anak muda, orang tua pun banyak yang jatuh cinta. Itu jatuh cinta itu wujud kasih sayang yang terungkap. Lalu kita tanya, cinta itu wujudnya seperti apa? Nggak akan ada yang tahu wujudnya seperti apa. Begitu juga dengan iman kita. Iman itu meyakini suatu perkara yang tidak ada, itulah yang namanya iman. Sebab-sebab kita ini bisa menimbulkan rasa ulfa atau kasih sayang itu banyak sekali. Pertama, salah satu contohnya penyebabnya adalah masalah agama, ad-din. Li'anna kamalal iman yujibu al-atufah, bahwa kesempurnaan iman itu berwajib mempunyai sifat rasa kasih sayang. Entah itu kasih sayang sesama makhluk atau kepada makhluk sesama makhluk, maksudnya kita cinta kepada kasih sayang kita kepada hewan, kita mempunyai binatang peliharaan, seperti contoh saya sendiri mempunyai burung murai, suatu sayang saya kepada sama makhluknya Allah. Mungkin ada yang mempunyai kucing dan lain sebagainya. Inilah wujudnya. Tapi yang jelas dari keagama kita, ketika agama kita ada yang menghina, kita pun juga akan ikut rasa sakit. Tapi kita juga tidak boleh membabi buta. Kita harus memilah-milah dulu. Yang jelas agama kita harus kita junjung tinggi. Ketika kita berbuat kebaikan kepada sesama, kita tidak akan ditanya apa agama kita. Yang jelas timbul rasa ulfa kasih sayang karena suatu agama. Ketika kita, contohnya ketika kita naik haji, di sana kita sama orang muslim, kita bisa saling mencintai, menyayangi, saling memberi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah masalah tentang nasab. Itulah yang menimbulkan rasa kasih sayang kita kepada kakak kita, orang tua kita, adik-adik kita. Kita ini akan mempunyai rasa kasih sayang. Kakak kita terluka, kita pun juga akan ikut terluka. Adik kita sakit, kita pun juga akan ikut sakit. Inilah wujud rasa kasih sayang yang sekarang ini orang sudah mulai pada meninggalkannya. Yang ketiga adalah hubungan musyawarah, hubungan mertua. Dulu salah satu sahabat, kalau nggak salah itu namanya sahabat Khalid bin Muawiyah, itu sangat membenci terhadap keluarganya Al-Zubair. Keluarganya Zubair itu sangat benci sekali. Tapi setelah sahabat Khalid ini menikah dengan salah satu keluarganya Al-Zubair ini, akhirnya apa? Sangat-sangat mencintai terhadap keluarga Al-Zubair. Inilah bukti bahwa hubungan musyawarah atau hubungan mertua dan mantu, atau hubungan istilahnya apa ya, kekeluargaan, itu akan menimbulkan rasa kasih sayang. Kita semua harus mengetahui hal itu. Makanya kita ini akan menyayangi terhadap mertua, menyayangi terhadap adik ipar, kakak ipar dan lain sebagainya, keponakan-keponakan. Yang keempat adalah albiru. Setiap kita berbuat kebaikan terhadap seseorang, mesti orang tersebut juga akan berbuat kepada kita, berbuat baik kepada kita. Asid ala nas tastabib qulubuhum. Berbuatlah baik kepada manusia, maka hati-hatinya para manusia tersebut akan menjadi hamba kita, atau akan suatu saat akan memberikan kasih sayang kepada kita semua, akan membalas kebaikan apa yang kita berikan pada mereka. Inilah
contoh-contoh dari beberapa hal yang menyebabkan orang itu mempunyai sifat kasih sayang. Pertama adalah agama, kedua nasab, ketiga adalah hubungan mertua dan menantu atau bebesanan kalau istilah orang Jawa. Yang keempat adalah kebaikan. Inilah yang menyebabkan seperti itu. Yang terakhir adalah ikhlas atau persaudaraan. Kita mungkin punya suatu organisasi, seperti saya pribadi, saya cinta terhadap Ansor, dan orang yang menjadi pengurus-pengurus Ansor ataupun menjadi loyalitas Ansor, karena saya sendiri adalah orang Ansor. Saya cinta terhadap saudara-saudara sesama organisasi. Begitu juga mungkin dengan anak-anak santri, saya pun juga akan cinta, karena ini hubungan persaudaraan antara guru murid. Inilah yang menimbulkan orang mempunyai sifat ulfah atau kasih sayang. Maka dari itu janganlah kalian kehilangan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk, apalagi sesama manusia. Jangan pandang dari ras, suku, dan agamanya. Kita harus bisa menyayangi semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.